Beginilah cara budidaya melon dalam greenhouse di salah satu daerah pertanian di Thailand. Sistem budidaya yang sudah terintegrasi dengan sumber daya alam, iklim, dan akses jalan yang sudah memadai. Dalam video ini akan memperlihatkan bagaimana persiapan infrastruktur untuk greenhouse-nya, kemudian persiapan tanam, perawatan sampai siap dipanen. Inilah rangkaian greenhouse lengkap, terdiri dari pintu masuk, dilengkapi dengan sanitari kaki dan cuci tangan. Selanjutnya di dalam greenhouse sudah terlihat di sini selang air sebanyak 2 baris dalam satu guludan atau satu baris tanaman. Ukuran lebar baris tanaman kurang lebih 1 meter dengan panjang mengikuti ukuran greenhouse. Diletakkan di atas guludan tanah yang sudah diolah. Dari kedua selang inilah nantinya akan dialirkan air maupun nutrisi tanaman untuk kebutuhan semua tanaman di dalam greenhouse. Proses selanjutnya adalah pembibitan. Media tanam dimasukkan ke dalam semai tray, kemudian bibit dimasukkan satu persatu ke dalam semai tray tersebut. Bibit diletakkan atau ditancapkan dengan mengarahkan bakal tunas ke atas dan bakal akar ke bawah. Selanjutnya bibit diletakkan di luar greenhouse dengan ditutupi dengan plastik berwarna biru. Tujuannya adalah untuk meredius atau mengurangi kecerahan sinar matahari, tetapi kebutuhan bibit tetap terpenuhi. Selanjutnya, menunggu bibit siap dipindah tanam, dilakukan pemupukan media tanam dengan pupuk organik, soil treatment atau pembenah tanah. Cara aplikasi dengan menebar pupuk di permukaan media tanam secara merata. Fungsinya selain sebagai sumber nutrisi tanah dan tanaman, juga bisa menambah daya rekat antar partikel tanah, meningkatkan daya ikat air atau kelembapan, sehingga nutrisi dan zat cair lebih maksimal diserap tanaman. Selanjutnya dilakukan penutupan media tanam dengan mulsa plastik dengan tujuan untuk mengurangi penguapan atau evaporasi tanah, mengoptimalkan suhu tanah sehingga mikroorganisme baik tanah lebih efektif, juga bisa menghindari tumbuhnya gulma atau tanaman pengganggu. Selanjutnya dibuatkan lubang tanam sesuai dengan jarak yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Tahap selanjutnya adalah pemupukan organik cair atau pupuk hayati cair dengan dosis 200 sampai 200 ml per lubang tanam, dan juga berfungsi supaya media tanam lebih gembur dan lebih mudah untuk ditanami. Karena selanjutnya akan diikuti dengan transplanting atau penanaman bibit di lubang tanam. Penanaman dilakukan secara hati-hati supaya akar tanaman tidak rusak dan pertumbuhan tanaman nanti akan baik. Tahap selanjutnya adalah perawatan tanaman yang baru tumbuh, penyulaman bibit yang tidak tumbuh, kemudian pemenuhan nutrisi maupun pupuk untuk tanaman. Selanjutnya dilakukan pemasangan tali pengikat yang berfungsi menopang tanaman dan buah. Ujung atas diikat ke penahan di atas tanaman dan ujung lainnya diikat ke batang bawah tanaman. Pekerja akan melilitkan sulur tanaman ke tali mengikuti tinggi tanaman. Pekerja juga akan memotong cabang-cabang yang tidak perlu supaya tinggi tanaman bisa maksimal. Setelah memasuki masa generatif, yaitu masa tanaman mulai berbunga, pekerja dengan terampil membantu penyerbukan dengan menempelkan serbuk sari di putik. Hal ini perlu mengingat faktor pendukung penyerbukan seperti serangga dan angin tidak bisa maksimal karena di greenhouse yang tertutup. Perawatan lainnya adalah membatasi buah hanya 2 buah per tanaman untuk mencapai bobot maksimum yang diinginkan pasar. Perawatan selanjutnya adalah khusus untuk buah. Daun-daun yang tidak perlu dan tunas-tunas baru dibersihkan supaya semua nutrisi tanaman terfokus untuk buah dan mempercepat pematangan buah. Sebelum dipanen total, pekerja akan melihat atau mengambil beberapa sampel apakah buah sudah matang. Secara visual, ciri-cirinya adalah tangkai buah yang menempel ke bunga sudah membentuk seperti segi 5. Tangkai tersebut sudah bersudut, tidak lagi bundar seperti tanaman atau buah yang belum matang.
Dan yang namanya petani atau pekerja, merekalah yang pertama menikmati hasil panen pertaniannya.